Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para netizen di mana saja Anda berada. Salam opini rakyat. Karena kita adalah mahasiswa. Mahasiswa adalah suara bagi rakyat Indonesia. Hari ini kita membawa hashtag besar. Kita membawa gagasan besar. Indonesia gelap, krisis iklim dan demokrasi. HAM yang dijadikan anak tiri. Apakah ini negara republik hari ini? Maka kita lantangkan suara kita. Maka satu kata yang tepat untuk hari ini kita lantangkan. Lawan! Lawan! Hari ini kita sama-sama melihat negeri ini yang katanya negeri agraris, petaninya miring. Hari ini kita melihat 127 juta hektar hutan yang tersisa hanya 80 juta akan dibabat kembali 20 juta hektar. Hari ini kembali kita melihat tanah negeri agraris ini hanya menjadi ladang bagi negeri lain, bukan bangsa kita. Hari ini sama-sama kita suarakan di mana sejatinya Undang-Undang Pokok Agraria itu hadir. Pasal 33, bumi, udara, langit, daratan, serta atmosfer di dalamnya itu diperuntukkan untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Tapi apa yang terjadi hari ini? Rakyat yang mana? Apakah oligarki Prabowo dan Gibran, kroni-kroni mereka yang hari ini justru hanya menjadi raja tanpa mahkota? Apakah itu yang bakal dilakukan mereka? Hari ini kita hadir, hari ini kita bersuara. Jangan sampai ada teka-teka di antara kita. Satu tujuan kita, Indonesia yang akan menjadi lebih baik lagi. Satu tujuan kita, kita adalah mahasiswa, suara bagi rakyat Indonesia itu sendiri. Satu tujuan kita, lepaskan instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025. Efisiensi itu adalah bentuk nyata yang memang hari ini pendidikan menjadi non prioritas. Kesehatan sama halnya. Apakah cukup dengan makan bergizi gratis? Satu keluarga yang hari ini muncul bekerja PHK, satu anak makan siang gratis, satu keluarga tidak makan. Apakah ini yang diinginkan rakyat kita? Maka sekali lagi kita lantangkan suara kita bersama. Lawan! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hidup pendidikan Indonesia! Hidup pertanian Indonesia! Hidup perempuan Indonesia! Setelah dilantik harus membuktikan dia kucing atau macan. Karena dulu kita luluhkan 2019 Prabowo adalah macan Asia. Dan saatnya sekarang dia harus membuktikan dia macan atau kucing. Kita tanyakan, Pak Prabowo ini sekarang menjadi presiden, dia berdaulat atau tidak secara pribadi? Dalam politiknya, pemikirannya, kepentingan-kepentingan rakyat, dia punya kedaulatan atau tidak? Kalau dia tidak punya kedaulatan, mustahil kita akan menjadi negara maju. Sudah disumpah dan sudah bersumpah atas nama Tuhan yang Maha Kuasa. Tapi saya melihat pesimis. Kenapa? Dia mengatakan saya adalah belajar, guru saya adalah Jokowi. Dan dia adalah menyatakan dirinya tetap loyal dengan program Jokowi. Apakah kita terima ini? Apakah kita terima? Kita akan terus kawal, kita lihat, kita akan kritisi. Kita siap untuk menjadi oposisi. Siap! Siap! Merdeka! Hidup Jokowi! Hidup Jokowi! Hidup Jokowi! Koalisi masyarakat sipil serukan tajuk Indonesia Gelap. Koalisi masyarakat sipil kembali turun ke jalan dalam aksi massa yang bertajuk Indonesia Gelap. Aksi ini dimulai pukul 12:30 waktu Indonesia Barat dengan long march dari Taman Ismail Marzuki menuju Istana Negara sebagai titik pusat aksi. Aksi ini merupakan bentuk perlawanan terhadap berbagai kebijakan pemerintah yang dinilai semakin menjauh dari prinsip keadilan sosial, demokrasi, dan kesejahteraan rakyat.
kami menyoroti berbagai permasalahan yang mengancam hak-hak masyarakat, mulai dari pendidikan, agraria, hingga kebijakan ekonomi dan politik yang timpang. Adapun tuntutan daripada aksi massa Indonesia Gelap adalah sebagai berikut. Pertama, ciptakan pendidikan gratis, ilmiah, dan demokratis, serta batalkan pemangkasan anggaran pendidikan. Kedua, cabut proyek strategis nasional bermasalah, wujudkan reforma agraria sejati. Proyek strategis nasional atau PSN kerap menjadi alat perampasan tanah rakyat. Kami menuntut pencabutan PSN yang tidak berpihak pada rakyat dan mendorong pelaksanaan reforma agraria sejati. Ketiga, tolak revisi Undang-Undang Minerba. Revisi Undang-Undang Minerba hanya menjadi alat pemukaman bagi rezim untuk kampus-kampus dan lingkungan akademik ketika bersuara secara kritis. Keempat, hapuskan multifungsi ABRI. Keterlibatan militer dalam sektor sipil berpotensi menciptakan represi dan menghambat kehidupan yang demokratis. Kelima, sahkan rancangan undang-undang masyarakat adat. Masyarakat adat membutuhkan perlindungan hukum yang jelas atas tanah dan kebudayaan mereka. Keenam, cabut instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025, yang mana instruksi Presiden ini dinilai sebagai ancaman terhadap bagian-bagian yang justru menjadi kepentingan rakyat, seperti pendidikan dan kesehatan. Ketujuh, evaluasi total program makan bergizi gratis. Program makan gratis harus dievaluasi secara menyeluruh agar tepat sasaran, terlaksana dengan baik, dan tidak menjadi alat politik semata. Kedelapan, realisasikan anggaran tunjangan kinerja dosen. Kesejahteraan akademisi harus diperhatikan demi peningkatan kualitas pendidikan tinggi dan melindungi hak-hak buruh kampus. Kesembilan, desak Prabowo Subianto untuk mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang perampasan aset. Sebab korupsi adalah hal yang mendesak, dan hal ini harus segera diatasi melalui Perpu untuk memberantas kejahatan ekonomi dan korupsi. Kesepuluh, tolak revisi Undang-Undang TNI, Polri, dan Kejaksaan, yang mana revisi ini berpotensi menguatkan impunitas para aparat juga militer dan memperlemah penguasaan terhadap aparat. Kesebelas, efisiensi dan rombak kabinet merah putih. Borosnya para pejabat yang tidak bertanggung jawab harus diatasi dengan rombak para pejabat yang bermasalah. Ke-12, tolak revisi peraturan Dewan Perwakilan Rakyat tentang tata tertib, yang mana revisi tatip ini sangat bermasalah dan bisa menimbulkan kesewenang-wenangan dari lembaga DPR. Ke-13, reformasi Kepolisian Republik Indonesia. Kepolisian harus direformasi secara menyeluruh untuk menghilangkan budaya represif dan meningkatkan profesionalisme. Aksi ini merupakan panggilan kepada seluruh elemen masyarakat untuk terus mengawal jalannya pemerintahan demi terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kami menyerukan kepada Presiden Prabowo dan jajarannya untuk segera mengambil langkah konkret dalam menanggapi berbagai persoalan yang kami angkat dalam aksi ini. Jika tidak, maka aksi serupa akan terus berlanjut di berbagai daerah di seluruh Indonesia. Tertanda koalisi. Dari awal saya kan sudah katakan, mana bisa kita mempercayai orang yang merebut kekuasaan dengan curang, dengan menghalalkan segala cara. Dan akhirnya yang terjadi apa? Yang dibikin kabinet gemoy, kabinet gemuk, kabinet bagi-bagi, dan koruptor yang direkrut dia sebagai pembantu-pembantunya. Bagaimana Pak Abdullah mau bermimpi ada pemberantasan korupsi? Mau contoh misalnya, kita contoh yang sudah ketahuan aja ya, Dito Aryo Tejo kan sudah jelas terima dana BTS 27 miliar dan dikembalikan oleh pengacaranya. Kan itu kan cetowelo-welo sudah diumum. Kemudian Edi Hiarich yang pernah jadi tersangka karena menerima gratifikasi lolos di pra-peradilan. Jangan lupa, pra-peradilan kan bukan substansi. Pra-peradilan itu hanya bicara tentang prosedur yang tidak dilakukan secara baik. Dan itu pun sudah tebang pilih juga. Kalau Anda dekat dengan pemerintah atau cukong di pemerintahan, Anda akan lolos pra-peradilan. Edi Hiarich lolos, Paman Birin lolos. Tapi coba Hasto sekarang nggak lolos. Coba kalau Hasto 5 tahun yang lalu lolos dia di pra-peradilan. Hasto sekarang nggak lolos.
Tom Lembong nggak lolos. Jadi orang-orang yang diincar oleh pemerintahan, makanya sebenarnya kok kayaknya nggak dejavu ya, nggak ada bedanya antara pemerintahan sekarang dan pemerintahan sebelumnya. Apakah hukum masih dipegang oleh geng Mulyono? Pertanyaannya. Dan Prabowo sebagai presiden tidak berdaya. Ini kan jadi persoalan. Karena bagi saya, dari perspektif hukum tata negara, kawan-kawan semua, ibu-ibu dan bapak sekalian, saya tidak bisa menyalahkan Mulyono. Lagi ada laginya ya. Why? Karena yang megang tongkat komando kepresidenan dengan segala kewenangannya adalah Prabowo. Kalau Prabowo perintahkan tangkap, ya tangkap. Selesai. Orang yang Polri di bawah dia, kemudian kejaksaan di bawah dia, KPK pun berdasarkan undang-undang yang baru juga di bawah presiden, Undang-Undang nomor 19 tahun 2019. Jadi apalagi yang membuat dia sulit untuk melaksanakan itu semua? Nah, kan? Jadi this is the question. Kabinet ini kabinet gemuk, terlalu besar. Lawan Prabowo, lawan Prabowo sekarang juga. Lanjut. Lawan Prabowo. Angkat tangan kalian kawan. Angkat tangan berjuang kalian. Lawan Prabowo. Lawan Prabowo sekarang juga. Terima kasih kawan-kawan. Hidup mahasiswa. Hidup rakyat Indonesia. Hidup perempuan yang terus melawan. Hidup buruh. Hidup tani. Dan satu, hidup rakyat Indonesia. Buruh tani mahasiswa rakyat miskin kota, bersatu padu untuk demokrasi. Buat 100 hari pemerintahan Prabowo Gibran, Mas. 11/100. 2 kata buat pemerintahan Prabowo Gibran, Mas. Omon-omon. 2 kata buat pemerintahan Prabowo Gibran, Mbak. Rezim gemuk. 2 kata buat pemerintahan Prabowo Gibran, Mas. Rezim serampangan. Buat pemerintahan Prabowo Gibran. Joget terus. 2 kata buat pemerintahan Prabowo Gibran. Pemangkasan demokrasi. Ekonominya semakin sulit. Namun Hidup Jokowi! Hidup Jokowi! Golek gas merono mrene do rebutan ora itu, malah jari yen macan Asia lagi mengaum. Macane Asia mengaum iki medeni pokoke. Macane Asia mengaum. Hidup Jokowi! Medeni. Hidup Macan Jokowi! Asia mengaum. Hidup Jokowi! Mengaum macan. demikian saudara, apa pendapat Anda? Silahkan ditulis di kolom komentar. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai selesai. Salam hormat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.